saya baru terima surat cinta dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa Tempo dalam kesimpulan dan rekomendasinya Dewan Pers itu meminta maaf kepada saya sebagai pengadu dan memberikan hak jawab yang proporsional serta melanggar pasal 1 kode etik. Itu rekomendasi dari Dewan Pers. Perlu gue jelasin ya, pertama Dewan Pers itu tidak menyatakan bocor halus politik itu melanggar kode etik jurnalistik. Ya, itu clear dalam putusannya. Dewan Pers itu menyatakan seperti itu. Yang kedua, Dewan Pers itu juga memutuskan bahwa liputan dan tulisan majalah Tempo secara prosedural tidak melanggar kode etik jurnalistik. Dan Dewan Pers, ini juga penting, Dewan Pers tidak mencabut atau menyebutkan bahwa fakta-fakta yang disebutkan dalam majalah Tempo itu salah. Gitu. Artinya memang sudah sesuai dengan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel YouTube Bustami Narda Official. Di awal pertemuan kita ini, saya Bustami Narda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sahabat BN, mengakhiri bulan Ramadan tahun ini kelihatannya ditandai oleh perseteruan antara Kementerian SDM dengan media Tempo. Sebenarnya sahabat BN, persoalan Tempo dengan Kementerian SDM telah berlangsung sejak lama. Semenjak bocor halus Tempo menayangkan kasus dugaan permainan izin tambang nikel di Kementerian ESDM yang ditayangkan bocor halus politik Tempo pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 di bawah judul Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kasus penayangan bocor halus Tempo ini yang sekaligus juga termuat di dalam platform majalah Tempo, atau lebih jelasnya yang juga dimuat di dalam majalah Tempo dalam bentuk laporan tertulis, telah sampai ke Dewan Pers melalui pengaduan Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Dewan Pers pada tanggal 5 Maret 2024 lalu. Bukan itu saja, kasus ini pun telah sampai ke Bareskrim Polri yang diadukan langsung oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Dan alhamdulillah Dewan Pers hari ini baru kami terima Finri, Bapak baru terima tadi, Dek. Saya baru terima surat cinta dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa Tempo dalam kesimpulan dan rekomendasinya Dewan Pers itu meminta maaf kepada saya sebagai pengadu dan memberikan hak jawab yang proporsional serta melanggar pasal 1 kode etik. Itu rekomendasi dari Dewan Pers. Perlu gue jelasin ya, pertama Dewan Pers itu tidak menyatakan bocor halus politik itu melanggar kode etik jurnalistik. Ya, itu clear dalam putusannya. Dewan Pers itu menyatakan seperti itu. Yang kedua, Dewan Pers itu juga memutuskan bahwa liputan dan tulisan majalah Tempo secara prosedural tidak melanggar kode etik jurnalistik. Dan Dewan Pers, ini juga penting, Dewan Pers tidak mencabut atau menyebutkan bahwa fakta-fakta yang disebutkan dalam majalah Tempo itu salah. Gitu. Artinya memang sudah sesuai dengan fakta. Nah, hanya saja memang Tempo ada melakukan kesalahan, yaitu pertama menyebutkan ribuan izin tambang nikel.
Padahal jumlah izin tambang nikel yang dicabut ratusan ya. Dan kalau ribuan jelas, tapi itu secara umum. Yang kedua adalah terkesan seolah-olah sudah ada lelang, padahal itu belum terjadi. Di Perpres 70 itu ya. Di Perpres 70 itu. Nah, itulah kesalahan Tempo di situ. Tapi kalau secara substansi tidak ada pernyataan Dewan Pers yang menyatakan bahwa itu salah. Dan itu typonya itu di cover ya, Pram, bukan di cover. dalam bukan ya. di isi, bukan di typing, di judul kan? Bukan sama sekali, itu hanya di mana namanya, di dalam cover, dan sementara kalau di dalam tulisannya sudah clear semuanya. Waktu itu kan juga Menteri Bahlil melapor ke Barreskrim ya, ke Mabes Polri. Mencari siapa narasumber itu. Cari siapa narasumber. Tapi kayaknya dalam Apa artinya tuh, Pam? Iya. Ya, yang pasti LBH Pers sendiri sudah menyatakan bahwa tindakan semacam ini membahayakan demokrasi, membuat orang tidak mau lagi bercerita gitu ya, bersaksi gitu. Dan sebenarnya kalau kita melihat ya, Mahkamah Agung itu sudah memutuskan loh bahwa narasumber itu tidak bisa dipidana, termasuk untuk ketika mereka membeberkan kasus korupsi. Nah, ini mereka tidak bisa dipidana gitu loh. Dan ini ada jurisprudensinya. Yang kedua, sebenarnya kalau kita melihat ya, polisi kan juga sudah bisa melihat ya dari hasil putusan Dewan Pers ya. Dan di situ kelihatan kalau gue jadi polisi nih, gue mah akan lebih melihat laporan Tempo itu seperti apa, dan kalau ada pelanggaran hukum di situ, gua akan masuk di situ gitu loh. Kalau ada dugaan korupsi di situ, ya polisi harusnya menyelidiki, bukan kemudian mencari tahu siapa narasumbernya. Itu kurang kerjaan kalau begitu. Mungkin Menteri Bahlil kepo, siapa ini yang membocorkan? Upaya-upaya Kanda. Iya. Nah, sahabat BN, di sini kita dapat melihat antara keterangan Menteri SDM Bahlil dengan keterangan pihak Tempo. Mana ini yang benar? Namun yang jelas, kalau memang substansinya tidak berubah, substansinya tidak salah, tentu saja kebenaran terhadap informasi ini tidak berubah atau tidak bisa dibatalkan. Dan ini tentu saja sudah menjadi peluang bagi penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan informasi yang dikemukakan Tempo ini. Tentu saja sekaitan dengan dugaan adanya UPT yang dikemukakan oleh Tempo ini. Dan sekali lagi, dalam hal ini sesuai dengan keterangan Bahlil dan Tempo, Dewan Pers tidak mengatakan bahwa pemberitaan yang dikemukakan oleh Tempo atau informasi yang dikemukakan oleh Tempo berkaitan dengan substansi informasi yang diinformasikan oleh Tempo ini tidak salah atau tidak keliru atau tidak bohong atau tidak hoax. Kalau demikian, berarti informasi ini benar. Tapi Menteri Bahlil kan bilang, Pram, di satu acara ya, bahwa konfirmasi kita ini mendadak dan mepet dengan waktu terbit gitu. Nah, sebetulnya kan nggak seperti itu kan, Pram, kan? Enggak. Itu. Ya lain kali kalau minta waktu ke kita, jangan di orang banyak-banyak, kalian Pak minta waktu Pak. Ini antara minta waktu dan hanya untuk sebagai memenuhi syariat saja, ini kadang-kadang beda-beda tipis. Enggak. Kita sudah meminta konfirmasi ini sebenarnya dari 15 Januari ya. Udah Kita lama kirim ya. lama, hampir berapa bulan? Hampir 2 bulan berarti kan. Meminta WhatsApp langsung gitu ya. Terus telepon, terus juga WhatsApp ke Tina Talisa, staf khusus Menteri Bahlil. Iya. Terus Humasnya juga, Humasnya mengajukan Dirjennya surat. Dan ke Humasnya juga Dirjen. membalaskan bahwa akan menjawab dengan keterangan tertulis. Tapi Iya. sampai pada kita sebelum terbit tidak pernah ada jawaban tertulis itu kan? Ya, jadi kalau menurut gue sih tanggapan pernyataan Bahlil bahwa kita memintanya mendadak itu ngadi-ngadi lah itulah. Ya, sebenarnya kita menyayangkan ya langkah Bahlil bahwa dia berhak untuk mengadu ke polisi, iya. Tapi kita menyayangkan lah karena itu tadi ini soal perlindungan terhadap narasumber, terus juga terhadap demokrasi, dan upaya-upaya semacam ini kan kalau kita lihat marak di negara-negara yang otoriter ya gitu loh, dan ada upaya-upaya untuk mencegah orang berbicara dan juga kemudian membuat mematikan orang atau kill the messenger. Sahabat BN, dari
gayung bersambut, dawa berjawab antara pihak Tempo dengan Kementerian SDM. Yang langsung bicara di sini Menteri ESDM Bahlil ini, kita melihat di satu sisi positifnya pihak pemerintah atau Menteri Bahlil yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan pers atau media telah mempergunakan haknya melalui prosedur yang benar. Dia telah melaporkan ke Dewan Pers dan itu prosedur yang benar yang dilakukan oleh pemerintah atau dalam ini Kementerian SDM. Dan Dewan Pers pun telah memproses. Ini hal yang harus dilakukan oleh siapapun kalau merasa dirugikan oleh pihak pers atau media. Namun ketika Menteri SDM Bahlil melaporkan ke Bareskrim Polri narasumber yang tidak disebutkan identitasnya oleh Tempo dalam penyampaian informasi ini, di sini kelihatannya memang yang dikhawatirkan nanti terjadi semacam penyumbatan terhadap demokrasi. Padahal ini sangat penting informasi-informasi seperti ini dikorek oleh media agar di suatu lembaga atau instansi pemerintah bisa dikawal oleh publik supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lembaga atau instansi pemerintah tersebut. Apa yang disebut dengan korupsi. Sebab kalau ada orang-orang jujur di dalam suatu lembaga atau instansi pemerintah yang mau menginformasikan dugaan kecurangan di lembaga atau instansi pemerintah itu, jika mereka menjadi takut gara-gara mereka bisa nanti dipidana karena media harus menyampaikan identitas dari narasumber tersebut kepada penyidik, maka yang kerugi adalah rakyat. Karena tentu saja nanti akan terjadi penyumbatan informasi di lembaga tersebut. Itulah mungkin sebabnya selama ini media, pers atau wartawan punya hak untuk melindungi atau merahasiakan identitas dari narasumber dalam suatu pemberitaan yang didapatkan oleh wartawan, media atau pers. Dan tentu saja yang kita harapkan di negara demokrasi ini ke depan tidak ada pengekangan terhadap demokrasi. Dan penentu utama kebebasan publik untuk mendapatkan informasi atau keterkekangan publik untuk mendapatkan informasi sangat ditentukan oleh kebebasan pers. Karena itu di negara demokrasi sungguh sangat penting kebebasan pers. Dan hanya di negara otoriterlah kebebasan pers ini bisa dikekang. Dalam hal ini rakyat tentu berharap agar media Tempo tidak mundur semilimeter pun ke belakang untuk menginformasikan hal-hal penting kepada publik. Karena ketika saat ini publik sulit mendapatkan informasi penting dari wakil-wakilnya di DPR, karena DPR sudah mayoritas berada di posisi penguasa. Tentu saja rakyat sangat mengharapkan media seperti Tempo ini
punya keberanian, punya ketulusan, dan punya kejujuran untuk menyajikan informasi yang faktual, yang konkret, yang benar kepada rakyat. Dan kita yakin rakyat dalam situasi seperti sekarang ini akan berada di posisi Tempo. Perjuangan Tempo ini kita yakin akan didukung oleh rakyat secara penuh ketika rakyat tidak bisa berharap banyak kepada perjuangan wakil-wakilnya di DPR. Sepanjang Tempo masih bisa dipercaya oleh publik, oleh rakyat, informasi-informasi yang disampaikannya kepada publik. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.